Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM 110.222.3396. Perkenalkan, saya berasal dari Riau, asli Riau, dan pendidikan terakhir saya di SMA IT Albina Islamic Boarding School. Apa motif saya untuk kuliah di Telkom University? Yang pertama, karena akreditasi Telkom yang baik dan reputasinya yang bagus sebagai kampus swasta terbaik, dan juga terdapat pilihan prodi yang sesuai dengan saya, dan juga banyak alumni yang sukses berasal dari Telkom University. Kemudian terkait berbagai jalur profesi sistem informasi, saya memilih untuk menjadi seorang software developer. Dan mengapa saya memilih profesi tersebut? Mungkin alasannya karena pertumbuhan industri itu akan terus selalu berkembang dan beriringan dengan perkembangan teknologi, sehingga peminatan terhadap software developer itu sangat tinggi ke depannya. Dan juga kita bisa menciptakan sebuah inovasi solutif untuk masalah ke depannya, karena di kemudian hari kita pasti bergantung pada teknologi, sehingga kita perlu bisa menyelesaikan masalah dengan teknologi juga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM 110.222.3396. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Ethernet Switching. Ethernet Switching adalah teknologi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan dan mengarahkan lalu lintas data antara perangkat-perangkat di dalam jaringan menggunakan protokol Ethernet. Kemudian yang pertama, switching dan hoop. Switch bekerja pada tingkat data link dan dapat memahami alamat MAC, media access control, dari setiap perangkat yang terhubung ke portnya. Dengan demikian, switch dapat mengarahkan data hanya ke port yang diperlukan, sehingga ini meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan keamanan jaringan. Kemudian hoop. Sebelum adanya switch, penghubung utama jaringan lokal adalah hoop. Hoop meneruskan semua data yang diterimanya kepada semua port tanpa memperhatikan alamat MAC, sehingga dapat menyebabkan lalu lintas yang tidak efisien. Kemudian yang kedua, MAC address learning. Tabel MAC address. Switch memiliki tabel alamat MAC yang mencatat alamat MAC setiap perangkat yang terhubung ke portnya. Tabel ini dibuat secara dinamis saat switch belajar alamat MAC perangkat yang terhubung. Kemudian forwarding based on MAC. Ketika switch menerima frame data, ia menggunakan tabel alamat MAC untuk mengarahkan frame tersebut hanya ke port yang sesuai dengan alamat MAC tujuan. Yang ketiga, broadcast and recast. Broadcast. Switch mengelola lalu lintas siaran broadcast dengan menyebarkan paket ke semua port kecuali port asal. Dan untuk unicast, switch mengirimkan paket unicast hanya ke perangkat tujuan yang sesuai dengan alamat MAC yang terdaftar di tabelnya. Yang keempat, VLAN, Virtual Local Area Network. Logical Segmentation. Switch mendukung konsep VLAN yang memungkinkan jaringan lokal untuk dibagi menjadi beberapa segmen logis. Setiap segmen dapat berkomunikasi secara langsung meskipun terpisah secara fisik di dalam jaringan yang sama. Kelima, Full Duplex and Half Duplex. Full Duplex. Switch mendukung komunikasi Full Duplex yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data secara simultan di setiap port. Hal ini meningkatkan throughput dan kinerja jaringan. Dan untuk Half Duplex, meskipun switch mendukung Full Duplex, ia juga dapat berkomunikasi dengan perangkat yang hanya mendukung mode Half Duplex. Yang keenam, Loop Prevention. STP, Spanning Tree Protocol. STP digunakan untuk mencegah terjadinya loop dalam topologi jaringan. STP menentukan jalur terbaik dalam menonaktifkan jalur cadangan untuk menghindari loop yang dapat menyebabkan masalah. Ethernet switching telah menjadi teknologi standar untuk jaringan lokal karena kemampuannya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keamanan. Switching memungkinkan pengiriman data yang cepat dan efisien antara perangkat di dalam jaringan lokal. Kemudian yang ketujuh, Quality of Service. Switch memiliki kemampuan untuk memberikan prioritas tertentu pada jenis lalu lintas data yang berbeda. Dengan menggunakan Quality of Service, switch dapat mengatur prioritas
untuk memastikan bahwa aplikasi atau layanan yang membutuhkan bandwidth lebih tinggi mendapatkan prioritas yang lebih tinggi, meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Ke-8, port security. Switch dapat mengimplementasikan fitur keamanan, seperti port security. Untuk mengendalikan akses ke jaringan, port security memungkinkan administrator untuk menentukan alamat MAC yang diizinkan untuk terhubung ke suatu port, sehingga ini mengurangi resiko akses yang tidak sah atau tidak diinginkan. Kemudian yang ke-9, redundancy and link aggregation. Untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan jaringan, Switch mendukung konsep redundancy dan link aggregation. Redundancy melibatkan penggunaan jalur cadangan yang dapat diaktifkan jika jalur utama mengalami kegagalan. Link aggregation memungkinkan beberapa koneksi fisik dijadikan satu jalur logis untuk meningkatkan throughput dan redundancy. Lanjut yang ke-10, manage fast unmanaged switch. Ada dua jenis switch, yaitu managed dan unmanaged. Kalau managed switch itu memberikan fleksibilitas lebih besar kepada administrator jaringan dengan fitur seperti konfigurasi CLAN, pengaturan quality of service, dan pemantauan kinerja jaringan. Kalau unmanaged switch lebih sederhana dan dia itu tidak memerlukan konfigurasi, cocok untuk penggunaan yang lebih sederhana. Lanjut yang ke-11, remote management. Beberapa switch mendukung remote management yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola dan memantau switch dari lokasi jauh. Ini memberikan kemudahan dalam pemeliharaan dan pemantauan jaringan, terutama pada lingkungan yang besar atau tersebar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.